Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu materi berkaitan bagaimana kita di dalam melakukan proses terapi ruqyah terhadap gangguan yang ada di dalam rumah. Para hadirin sekalian, memang rumah ini adalah merupakan tempat di mana kita tinggal. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bisa jadi adanya indikasi-indikasi gangguan ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam rumah. Biasanya indikasi-indikasi itu muncul, misalnya yang pernah kita ketahui dari para pasien yang pernah meminta untuk melakukan proses terapi ruqyah rumah, misalnya adalah sering melihat adanya penampakan ataupun sering terjadi berbagai macam problem-problem yang mana ia merasakan kalau di dalam rumah tidak menjadikan sesuatu yang menyenangkan, melainkan apabila ia pindah dari rumah tersebut dia merasakan hal yang sebaliknya. Adapun kadangkala yang dialami oleh pasien seperti adanya indikasi gangguan sihir, seperti adanya dentuman di atap di persekitaran rumah. Para hadirin sekalian, wallahu alam, bisa saja adanya indikasi-indikasi gangguan tersebut di dalam rumah. Maka apabila kita merasakan adanya hal-hal yang demikian, tidak lain tidak bukan yang bisa dilakukan adalah misalnya melakukan proses terapi ruqyah terhadap rumah tersebut. Adapun para hadirin, di dalam melakukan proses terapi ruqyah syar'iyah terhadap rumah yang dikhawatirkan adanya indikasi gangguan, maka hal itu sangat mudah dilakukan, yaitu dengan cara kita menyediakan alat semprot yang diisi air. Jadi bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah diisikan air, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran di dalam semprot tersebut. Ataupun yang kedua adalah diisikan air, namun tidak dibacakan, namun ketika akan menyemprot di persekitaran rumah baru dibacakan. Jadi sambil menyemprot sambil dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi boleh dengan dua cara tersebut. Adapun para hadirin sekalian, yang biasa dilakukan oleh terapis dalam hal ini, biasanya diisi pada alat semprot ini berupa air. Kemudian setelah diisikan air, biasanya peruqyah membacakan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Dan ayat-ayat Al-Quran yang biasa dibacakan adalah surah Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Kemudian ayat kursi dibacakan 1 kali. Kemudian membacakan surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Kemudian surah Al-Falaq sebanyak 3 kali. Kemudian surah An-Nas sebanyak 3 kali. Setiap selesai membacakan satu surah tadi, ditiupkan di tempat air tersebut seperti ini. Nah, kemudian para hadirin, setelah dibacakan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya, maka bisa digunakan untuk menterapi rumah yang memang dirasakan adanya indikasi gangguan tersebut. Maka untuk itu para hadirin, dilakukan proses penyemprotan di area-area persekitaran rumah yang memang dirasakan adanya indikasi-indikasi gangguan. Namun para hadirin sekalian, sebelum melakukan proses penyemprotan ataupun melakukan terapi ruqyah terhadap rumah, hal yang harus diperhatikan oleh para terapis ataupun orang yang akan melakukan terapi ruqyah rumah, yaitu hendaklah mereka sebelumnya berwudu, kemudian membacakan ayat-ayat perlindungan dahulu. Jadi berwudu, kemudian membacakan ayat-ayat perlindungan sebelumnya dahulu, kemudian baru melakukan proses penyemprotan. Hal ini berdasarkan dari sebuah pengalaman. Di antara ada rekan seorang terapis yang mana ia membuat terapi air ruqyah, namun ia tidak membacakan ayat-ayat perlindungan untuk dirinya. Maka ketika melakukan proses penyemprotan, justru rekan daripada kawan terapis ini mengalami serangan yang sangat dahsyat
sehingga akhirnya ia tumbang di area persekitaran yang dia lakukan proses penyemprotan. Untuk itu para hadirin, dibacakan ayat-ayat perlindungan ataupun doa-doa perlindungan. Biasanya kalau terapis membacakan ayat-ayat ataupun doa-doa perlindungan, yang paling mudah adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dibaca sebanyak 3 kali, ataupun membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, dibaca sebanyak 3 kali. Namun boleh juga membacakan ayat-ayat seperti surah Al-Falaq ataupun surah An-Nas yang ditiupkan di telapak tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh dengan niat meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk selanjutnya adalah baru dilakukan proses penyemprotan. InsyaAllah biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, di dalam melakukan proses terapi penyemprotan akan mendapatkan perlindungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga berjalan dengan sebaik-baik mungkin. Para hadirin sekalian, di dalam melakukan proses terapi ruqyah terhadap rumah, hal ini terkadang perlu kita ketahui bahwa hal itu tidak bisa dilakukan dalam satu kali kegiatan proses terapi, namun harus dilakukan secara berulang-ulang, secara rutin, sampai benar-benar dirasakan bahwa di dalam rumah tersebut tidak memiliki indikasi-indikasi gangguan yang selama ini dirasakan. Karena dalam proses gangguan di setiap rumah bisa berbeda-beda. Ada yang dalam kategori ringan, ada dalam kategori sedang, ada unsur-unsur yang kadang memang agak sedikit berat. Apalagi para hadirin, memang di dalam rumah tersebut memiliki unsur-unsur yang mengundang gangguan tersebut. Misalnya adanya barang-barang yang mengandung kesyirikan seperti jimat, tangkal, bebatuan yang diyakini memiliki kekuatan tertentu, maka hal ini tentunya harus dinetralisir sebelumnya dengan cara dimusnahkan atau dibakar, dan kemudian baru dilakukan proses terapi ruqyah terhadap rumah tersebut. Para hadirin sekalian, sebagai pengalaman di dalam melakukan proses terapi ruqyah rumah, toko, dan lain sebagainya, sebagai pengalaman yang pernah dialami oleh terapis, di antaranya ketika dilakukan proses terapi ruqyah terhadap rumah yang mengalami gangguan, biasanya setelah kita membacakan ayat-ayat perlindungan di area di persekitaran rumah atau di dalam rumah yang memang kuat indikasi gangguan, biasanya pada diri terapis sendiri merasakan adanya hal-hal yang membuat tiba-tiba bulu kuduk kita merinding terlalu kuat, atau merasakan sesuatu yang menyeramkan tiba-tiba di dalam tubuh sangat dominan, dan itu memang kita rasakan yang memang indikasi gangguan tersebut memang terlalu kuat di dalam rumah tersebut. Namun hal ini tidak perlu kita letakkan rasa ketakutan kepada yang demikian, dan kita hanya berfokus kepada meletakkan ketakutan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menepis hal-hal yang mungkin saja dari gangguan itu mencoba untuk membuat kita semakin takut. Dengan hal itu dia bisa mempengaruhi ataupun dominan mengganggu pada diri kita, sehingga kita tidak lagi untuk berani melakukan proses yang demikian. Intinya mereka merasa terganggu ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ketika dilakukan proses terapi ruqyah rumah di dalam rumah tersebut, dan hal itu harus kita lawan sehingga benar-benar dalam kondisi rumah tersebut dalam keadaan stabil. Mungkin ini yang bisa disampaikan para hadirin sekalian. Mudah-mudahan metode ruqyah rumah ini yang sangat mudah dan sangat simple dalam proses terapi ruqyah ini dapat dilakukan dan diterapkan di dalam rumah kita masing-masing, sehingga mudah-mudahan dengan rutin dibuatnya air ruqyah kemudian disemprotkan di persekitaran rumah, biiznillah atau izin Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk gangguan itu dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.